Pernah kepikiran gak sih, sebuah ide tuh nilainya berapa? Hari ini, yuk kita bareng-bareng ngintip masa depan ekonomi kreatif. Sebuah dunia di mana imajinasi itu bukan cuma jadi hobi, tapi beneran jadi mesin penggerak ekonomi. Nah, coba deh jawab pertanyaan ini. Berapa sih nilai ide yang ada di kepala Anda sekarang? Mungkin itu potongan lagu, sketsa desain, atau konsep cerita yang unik. Kira-kira bisa jadi duit nggak ya? Nah, ekonomi kreatif inilah yang jadi jembatan untuk mengubah angan-angan itu jadi kenyataan. Gimana caranya? Kita bedah sekarang. Gampangnya gini deh, di ekonomi kreatif, nilai itu nggak lagi datang dari mesin di pabrik atau bahan mentah, tapi langsung dari kepala kita, dari ide, kreativitas, dan inovasi. Jadi ya, ini adalah ekonomi yang energinya itu ya imajinasi kita sendiri. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas 4 hal penting. Pertama, apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu? Kedua, apa yang bikin sektor ini tumbuh pesat? Ketiga, kita lihat peluang versus tantangannya. Dan yang paling penting, gimana sih peta jalannya biar sukses? Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Apa itu ekonomi kreatif? Yuk kita pahami konsep dasarnya dan lihat tren-tren terbaru yang lagi ngebentuk dunia kreatif saat ini. Ada 3 tren besar yang lagi ngerubah semuanya. Pertama, pertumbuhan yang gila-gilaan di subsektor digital kayak game, film, dan konten digital. Kedua, dominasi platform. Platform-platform ini jadi semacam panggung baru buat para kreator. Dan yang paling seru nih, kebangkitan creator economy. Ini perubahan besar di mana sekarang individu nggak perlu lagi lewat perusahaan raksasa untuk mengubah kreativitas mereka jadi karir. Selanjutnya, apa sih yang jadi mesin di balik semua ini? Kalau ekonomi kreatif kita ibaratkan roket yang melesat, nah, bahan bakarnya apa dong? Ternyata ada 5 mesin utama nih yang saling bekerja sama buat mendorong pertumbuhan ini. Penasaran kan apa aja kelimanya? Ini dia kelima mesinnya. Satu, jelas banget. Teknologi kayak AI dan VR yang ngebuka kemungkinan-kemungkinan baru yang liar banget. Dua, creator economy yang bikin semua orang bisa jadi kreator. Tiga, konsumen sekarang udah berubah. Mereka nyari pengalaman, bukan cuma produk. Empat, dukungan pemerintah yang akhirnya sadar kalau ini aset negara yang penting. Dan terakhir, globalisasi yang bikin pasar kita ya seluas dunia. Tentu aja, di mana ada peluang gede, di situ pasti ada tantangan yang nggak kalah gede. Ekonomi kreatif sekarang ini tuh lagi ada di sebuah persimpangan penting. Satu jalan menuju potensi tanpa batas, satunya lagi jalan buntu yang penuh rintangan. Coba kita lihat pertarungannya di sini. Di satu sisi, peluangnya luar biasa. Pasar global terbuka lebar, inovasi bisa tanpa henti. Tapi di sisi lain, tantangannya juga nyata banget. Masalahnya bukan cuma persaingan global yang ketat, tapi juga fondasi di dalam negeri. Talenta yang mungkin belum siap, akses modal yang masih susah, dan perlindungan hak cipta yang seringkali kalah cepat sama laju inovasi itu sendiri. Terus, gimana caranya kita melewati persimpangan ini dengan selamat? Jawabannya ada di sebuah peta jalan yang strategis. Yuk kita lihat langkah-langkah kuncinya. Peta jalannya ini punya 4 pilar utama. Pertama, manusianya. Karena tanpa orang-orang yang terampil, ide ya cuma bakal jadi ide. Kedua, ekosistem digitalnya. Ini ibarat jalan tol dan panggungnya. Ketiga, akses ke pendanaan. Karena ide butuh bensin biar bisa jalan. Dan yang terakhir, perlindungan hukum. Ini pagarnya buat mastiin kreator bisa nikmatin hasil kerja kerasnya. Keempatnya ini harus dibangun barengan, nggak bisa satu-satu. Dan kalau 4 pilar tadi itu fondasinya, ada satu semen super kuat yang menyatukan semuanya. Seperti yang tertulis di sini, nggak ada yang bisa jalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, kampus, industri, dan komunitas itu bukan lagi pilihan, itu udah jadi syarat mutlak. Nah, ini dia gambaran besarnya. Saat inovasi jadi bahan bakar dan kolaborasi jadi mesinnya, ekonomi kreatif itu bukan lagi cuma sektor pelengkap. Dia bisa jadi pilar utama yang menopang masa depan ekonomi kita. Sebuah pilar yang dibangun di atas aset kita yang paling berharga, kreativitas manusia. Jadi, kita balik lagi ke titik awal. Ke pertanyaan untuk Anda. Setelah melihat semua ini, potensinya, tantangannya, dan peta jalannya, pertanyaan ini jadi jauh lebih relevan kan? Ide kreatif apa yang akan Anda wujudkan? Karena masa depan ekonomi kreatif itu nggak dibangun oleh mereka di luar sana, tapi oleh kita semua, dimulai dari satu ide pada satu waktu.